Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak cerdas, anak-anak ustadz yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Baik anak-anak ustadz yang soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran 1 tema 7 ya. Kita sudah masuk pada tema 7, subtema 1 yaitu keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Perhatikan buku paket kalian ya, nanti dibuka, cermati dan dengarkan penjelasan Ustadz. Zain berasal dari suku Minang. Ratri berasal dari suku Jawa. Togar berasal dari suku Batak. Made berasal dari suku Bali. Neneng berasal dari suku Sunda dan Daeng berasal dari suku Bugis. Anak-anak itu berasal dari suku yang berbeda. Mereka semua anak Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku. Mengapa bangsa kita memiliki keragaman suku bangsa? Nah, ya, jadi negara kita ini negara kesatuan Republik Indonesia sungguh sangat membanggakan ya. Dari mana kita bisa membanggakan negara kita? Yang pertama, meskipun dengan keragaman yang beraneka ragam ya, mulai dari suku, bangsa, agama, itu tidak menjadikan kita terpecah belah ya. Justru kita menyadari betul ya bahwa keragaman ini merupakan kekayaan dan kebanggaan yang mesti kita jaga ya, meskipun kita jaga dan jangan sampai terjadinya konflik di antara kita. Oleh karena itu, negara kita bisa sampai sekarang ini terjaga karena menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Kemudian kita juga memegang simbol atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, di mana meskipun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Ya. Ayo kita amati. Nah ini ya, inilah semboyan yang ada di negara kita, ya, terutama pada burung Garuda. Pernahkah kalian mendengar kalimat Bhinneka Tunggal Ika? Ya, kalimat tersebut terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam kitab Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Bagaimana keragaman agama di lingkungan sekitar kalian? Oke. Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Menggali pengetahuan baru berdasarkan teks bacaan suku bangsa di Indonesia. Jadi pada halaman 4 ya, itu beraneka ragam suku bangsa yang ada di negara kita. Salah satunya adalah suku Melayu ya, ada suku Batak, ada suku Dayak dan ada suku Papua ya. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk ya, karena terdiri atas berbagai macam suku bangsa, budaya, bahasa daerah serta agama yang berbeda-beda. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia tersebut tersebar dari Sabang sampai Merauke ya. Jumlah penduduk Indonesia tinggal tersebar di pulau-pulau Indonesia. Mereka mendiami wilayah dengan kondisi geografis yang bervariasi ya, mulai dari pegunungan, tepian hutan, pesisir, dataran rendah, pedesaan hingga perkotaan. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf. Yang pertama, kita harus membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Kemudian kita harus menandai kalimat awal, akhir, dan kalimat awal dan kalimat akhir paragraf.
menandai pikiran pokok yang terdapat di awal akhir atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Kemudian tuliskan pokok pikiran pada setiap Indonesia. Ya. Jadi pada halaman 4 ya. Nanti anak-anak garis bawahi kalimat-kalimat pokok yang penting-penting menurut kalian. Setelah nanti kalian semua, kemudian kalian garis bawahi. Setelah itu nanti kalian tulis pada buku tulis tema kalian ya. Jadi fungsi dari kita menulis pokok pikiran itu agar memudahkan kita. Kira-kira paragraf tersebut berisi tentang apa sih? Oke, gitu ya. Perbedaan kebiasaan dan cara hidup. Salah satu perbedaan cara hidup adalah transportasi. Berikut ini beberapa transportasi tradisional di berbagai daerah. Anak-anak buka pada halaman 6. Ya, inilah alat-alat transportasi tradisional yang sampai saat ini masih ada ya, namun memang ada beberapa yang sudah jarang ya. Yang pertama ada kuda bendi ya. Kuda bendi merupakan kendaraan umum tradisional yang banyak digunakan dalam kebudayaan Sumatera Barat. Ada ojek sepeda, ada beca ya, ada dokar, ada andong, ada pedati. Yaitulah beberapa transportasi tradisional yang ada di negara kita. Mengenal macam-macam gaya. Gaya itu apa sih? Gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Itu disebut dengan gaya. Di gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Namun tidak selamanya gaya dapat menyebabkan benda bergerak. Ya. Gaya dapat dilihat, kita hanya dapat melihat akibat atau pengaruh adanya gaya pada suatu benda. Ini ya, salah satu contohnya ada seorang anak yang sedang menendang bola. Kemudian ada anak yang sedang mendorong meja. Ada juga seorang kusir yang sedang menjalankan kudanya ya. Macam-macam gaya, ada gaya dorong, ada gaya listrik, ada gaya magnet, ada gaya gravitasi, dan ada gaya otot ya. Mengenal jenis keramik di Indonesia. Inilah macam-macam keramik yang ada di negara kita, mulai dari keramik Singkawang ya. Kemudian ada keramik Pleret dan Citeko. Ada juga keramik Lampok Banjarnegara. Ada lagi keramik Dinoyo, keramik Bali ya. Kemudian ada juga keramik Mayong. Ya, ada lagi keramik Lombok, keramik Bima ya, masih banyak lagi. Ini salah satu untuk menambah wawasan kita ya. Nanti anak-anak tinggal dibaca pada halaman 13 sampai halaman 15 ya. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Bila ada yang kurang jelas, silahkan kalian baca kembali. Ya. Tetap semangat untuk belajar meskipun dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Kejarlah mimpi-mimpi kalian, cita-cita kalian, dan usahakan mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian impi-impikan itu bisa terwujud dengan mudah dan tentu saja dengan harus giat belajar. Barangkali ini saja, ya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.